Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Isim marfu' berikutnya itu al-khabar. Al-khabar ini pasangan dari al-mubtada, ya. Di mana ada mubtada, al-mubtada pasti di situ ada al-khabar, khabarun. Baik, al-khabaru dia adalah kata yang melengkapi makna mubtada. Kalau tidak ada khabar, maka mubtadanya tidak akan dipahami, dimengerti. Ya. Misalnya, at-talibul ladzi fil masjidi. Ya, misalnya ada kalimat at-talibul ladzi talibul ladzi fil masjidi. Ya, siswa yang di dalam masjid. Baik, ini walaupun ini mubtada, at-talib mubtada. Ya, terus gimana khabarnya? At-talibul ladzi fil masjidi. Siswa yang di dalam masjid, ini belum ada khabarnya. Ya, belum ada khabarnya. Ya, jadi khabar itu nggak mesti langsung datang setelah mubtada. Ya, kita lihat dari sisi makna. Walaupun panjang seperti ini, tetapi dia belum dipahami, maka khabarnya belum ada. Tetapi ketika kita tambahkan maridun. Nah, maridun inilah khabarnya. Pelengkap mana mubtada. Siswa yang di dalam masjid itu sakit. Nah, siswa yang di dalam masjid sakit. Nah, seperti itu. Jadi maridunnya khabar. Baik. Al-khabaru, khabar itu ada dua. Ada khabar mufrad, ada khabar ghairu mufrad. Ya, khabar mufrad. Mufrad di dalam istilah mufrad di dalam bab khabar itu bukan kata tunggal. Ya, bukan kata tunggal yang pasangannya itu musanna atau jamak. Bukan. Mufrad di dalam bab khabar definisinya adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Yaitu mufrad di dalam bab khabar yaitu yang bukan kalimat dan juga bukan syibhul jumlah. Nah, syibhul jumlah yang mirip kalimat. Nanti kita akan lihat jenis syibhul jumlah. Ya, contohnya di sini al-waladu naimun. Anak laki-laki itu tidur. Al-waladani naimani. Dua anak laki-laki itu tidur. Al-auladu naimuna. Anak-anak lelaki itu tidur. Coba diperhatikan naimani di sini musanna, naimun musanna, ya. Tetapi dia tetap dikatakan mufrad di dalam bab khobar. Nah, jadi perlu dilihat dulu, ditinjau dulu makna mufrad itu dipakai dalam istilah apa. Ya. Kalau dalam istilah khobar, mufrad itu adalah yang bukan kalimat. Ini kan bukan kalimat. Naimun, naimani, naimuna bukan kalimat ini. Ya, bukan jumlah ismiyah, bukan jumlah fi'liyah. Nah, ada khobar ghairu mufrad yang bukan mufrad. Nah, mufrad sama ghairu mufrad. Yang bukan mufrad yaitu maka jumlatan au syabihan bil jumlah, yaitu khobar dalam bentuk kalimat atau syibhul jumlah. Contohnya Aliyun abuhu maridun. Ali ayahnya sakit. Ali mubtada. Khobarnya abuhu maridun. Nah, khobarnya jumlah ismiyah. Ya, berarti dia bukan mufrad. Karena khobarnya ini kalimat. Jumlah. Jumlah apa? Lebih tepatnya jumlah ismiyah. Al-ustadzu fil baiti. Ustad di dalam rumah.
Ini al-ustad mubtada. Fil baiti, dia syibhul jumlah. Bukan kalimat, bukan jumlah ismiyah, karena tidak diawali oleh isim. Bukan juga jumlah fi'liyah, tapi syibhul jumlah. Jadi syibhul jumlah itu, ya, di syibhul artinya mirip, mirip kalimat. Dia tersusun dari huruf jar dan isim majrur. Nah, itu syibhul jumlah. Huruf jar dan isim majrur. Dan satu lagi, as-sabburatu amamal auladi. Papan tulis itu di depan anak-anak. Ini juga syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu tersusun dari dua, ya. Yang pertama huruf jar dan isim majrur, atau yang satu lagi dzaraf dan mudhaf ilaih. Dzaraf itu seperti ini. Amama, arah, ya. Arah, amama di depan, khalfa di belakang. Itu semua dzaraf. Fauqa, tahta, di atas, di bawah. Itu dzaraf. Nah, baik, lebih tepat, lebih rincinya dijelaskan lagi di bawah ini. Ma laisa mufradan, yaitu khobar yang bukan mufrad. Khobar yang bukan mufrad itu apa? Jumlah atau syibhul jumlah. Berarti ada jumlah ismiyah, ya, yaitu khobar dalam bentuk jumlah ismiyah. Contoh di sini, Aliyun abuhu ghaniyun. Ali, ayahnya sakit. Coba diperhatikan, berarti Ali di sini dia mubtada, ya, yang pertama. Kemudian abuhu mubtada juga dia. Ya, tidak jumlah ismiyah. Jadi khobar ini abuhu ghaniyun, dia jumlah mubtada, khobar jumlah ismiyah. Dan jumlah ismiyah ini digabung semua menjadi khobar untuk Ali. Itu, ya. Menjadi khobar untuk Ali. Aliyun mubtada. Ya, mana khobar dari Ali? Yaitu jumlah ismiyah. Oh, berarti jumlahnya bukan mufrad. Karena kalimat, karena jumlah. Nah, kalau kita uraikan abuhu aliyun, dia mubtada khobar lagi. Abuhu mubtada, ghaniyun khobar. Dan kalau digabung abuhu aliyun, ya, mereka ini jadi khobar untuk Ali. Gitu, ya. Nah, Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad hartanya banyak. Ahmad mubtada. Khobarnya mana? Jumlah ismiyah ini. Maluhu katsirun. Keterangan untuk Ahmad. Nah, maluhu katsirun ini mubtada, khobar, maluhu mubtada, katsirun khobar. Digabungkan ini jadi khobar untuk Ahmad. As-sabburatu launuha aswadu. Papan tulis warnanya hitam. Ya, ini juga sama, ya, mubtada, khobarnya ini adalah jumlah ismiyah. Berarti ghairu mufrad. Kemudian ada khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah, yaitu fi'il dan fa'il. Al-maridu yad'ufu badanuh. Orang sakit melemah badannya. Yad'ufu ini fi'il, badanuh ini fa'ilnya. Ya, fa'il. Nah, baik, al-alimu ya'lu qadruh. Ya, orang yang berilmu meninggi derajatnya. Ya'lu qadruh ini khobar dalam bentuk jumlah fi'liyah. Aliyun yaktubu ala sabburati. Ali menulis di atas papan tulis. Ali mubtada. Ya, jadi kalau mubtada itu gampang sekali. Semua isim yang diawali oleh semua kalimat yang diawali oleh isim itu mubtada. Nah, Aliyun yaktubu ala sabura. Ali menulis di atas atau sedang menulis di atas papan tulis. Khobar dari Ali ini mana? Yaktubu ala sabura. Anta raqatta ala sariri. Engkau berbaring atau engkau tidur di atas tempat tidur. Anta di sini mubtada, khobarnya raqatta ala sariri. Nah, sekarang khobar dalam bentuk syibhul jumlah. Apa itu? Syibhul jumlah yang mirip dengan kalimat, tapi bukan kalimat.
mirip dengan kalimat, yaitu jar dan majrur. Contohnya alhamdulillahi. Alhamdu mubtada, ya. Kemudian khabarnya mana? Syibhul jumlah. Lillahi. Di sini jar, huruf jar, lafzul jalalah. Nah, ini khabarnya. Nah, jadi khabarnya itu syibhul jumlah. Al ustadzu fil baiti. Ustad di dalam rumah. Mana mubtada? Al ustadzu. Mana khabarnya? Fil baiti. Dalam jenis apa dia? Ghairu mufrad. Ya, bukan mufrad. Lebih tepatnya itu syibhul jumlah dari jenis jar majrur. Ya, jar majrur. Abu kafil masjidi, ayahmu di masjid. Ini juga sama. Aliyun fil bustani, Ali di kebun. Baik, kemudian yang kedua az-zaraf. Zaraf. Nah, zaraf itu kata arah, ya. As-sabburatu amamal auladi. Papan tulis di depan anak-anak. Nah, amama. As-sabburah mubtada. Mana khabarnya? Amamal auladi. Termasuk dalam jenis apa dia? Syibhul jumlah. Ya, ghairu mufrad, syibhul jumlah, dzaraf dan mudhaf ilaih. Itu. Baik. Al-kalbu khalfal babi. Anjing di belakang pintu. Al-kalbu mubtada, khabarnya khalfal babi, yaitu khabar ghairu mufrad, bukan mufrad, syibhul jumlah dia, ya, ya khalfal al-babi. Al-ustadzu amamaka. Guru di depanmu. As-sama'u fawqana. Langit di atas kita. Baik, catatan yang pertama, jika khobar terdiri dari jar dan majrur atau dzaraf, maka khobar sering didahulukan dan disebut khobar muqaddam. Mubtada seringkali diakhirkan dan disebut mubtada muakhar. Ya, sering. Maksudnya kalau khobar itu kalau khobar terdiri dari jar majrur, misalnya gini, fil baiti al ustazu. Jadi kalau khobarnya dalam bentuk syibhul jumlah, ya, maka khobarnya sering diakhirkan, ya, mubtadanya sering diakhirkan, khobarnya ini sering dikedepankan. Seringnya seperti itu. Al ustazu fil baiti. Bisa kita bilang fil baiti al ustazu. Ya, fil bustani aliyun misalnya. Lillahi alhamdu. Boleh. Ya, atau yang syibhul jumlah. Amamaka al ustazu. Boleh, ya. Kemudian kedua, bila sulit mencari khobar, maka carilah kalimat yang sekiranya dapat menyempurnakan mubtada. Ya, sama seperti contoh di awal tadi. At-talibu al-talibul ladzi fil masjidi misalnya, apa gitu. Ya, mariyatun. Atau kalimatnya kurang. At-talibul ladzi yanamu fil masjidi. Ya, itu yang kalimat yang tepatnya. At-talibul ladzi yanamu fil masjidi. Siswa yang tidur di dalam masjid. At-talibul ladzi yanamu fil masjidi maridun. Siswa yang tidur di dalam masjid sakit. Baik. At-tamrin latihan sahih ma tarahu ghalatan. Ya, coba benarkan apa yang kau lihat salah. Ia muballighun. Muballighun itu penyampai, penceramah bisa juga. Pendakwah. Al-mujtahidatu mahbubatun. Mahbubah dicintai. Wanita-wanita yang rajin dicintai. As-saburatu aswadu. Papan tulis hitam. Al-mujtahidatani mahbubaini. Ini semua salah, ada yang salah diperbaiki. Maryamu yabki fil madrasati. Maryam menangis di sekolah. Al-muslimuna faizin. Orang-orang Islam itu menang. Sukses. Ya. Kemudian uzkur al-fa'ilah. Wa naibal fa'ili. Sebutkan fa'il dan naibul fa'il. Wal mubtada wal khabar minal jumalil atiyah. Dan mubtada dan khabar dari kalimat-kalimat berikut. Ini kalimatnya dicampur ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Qulubuna gulfun. Hati-hati kami terkunci.
Nah, ya'ti ahadukum walamma ja'ahumul kitab, dan ketika telah datang kepada mereka Alkitab. Walamma dan ketika, artinya lama di sini. Yutahhiruhal ma'u, air akan mensucikannya. Ya'ti ahadukum syaitan, setan datang kepada salah seorang kalian. Wala yaqbalu minha syafa'a, wala yuqbalu minha syafa'a, dan tidak diterima darinya syafaat. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah akan mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Alaihil wudu'u, wajib atasnya berwudu. Al-ma'u tahurun, air itu suci, mensucikan. Walil kafirina azabun, dan bagi orang-orang kafir itu ada azab. Wala yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan bagi mereka azab. Nah, baik, kemudian al-farqu bainal jumlah fi'liyah wa jumlah ismiyah fit tarkib. Perbedaan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah di dalam susunan kalimat. Perhatikan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu jumlah yang diawali oleh fi'il. Ya, jadi di awalnya semuanya fi'il. Ini kebetulan fi'il madhi, fi'il mudhari' semua ya. Bisa juga fi'il madhi. Apa kaidahnya? Fi'il mudhari', jumlah fi'liyah, yaitu jumlah diawali oleh fi'il. Ya. Dan fi'il yang ada di awal jumlah ini, dia selalu mufrad. Selalu mufrad. Yajlisul waladu. Yajlisul auladu. Perhatikan, ketika fa'ilnya dalam bentuk jamak, fi'ilnya juga mufrad. Tarqudul bintu. Ya kan, ini mufrad. Tarqudul banatu. Ya, ketika fa'ilnya sudah jamak juga fi'ilnya tetap mufrad. Berbeda dengan jumlah ismiyah. Al-waladu yajlisu. Ya, anak laki-laki itu sedang duduk. Ya, ini mubtada khobar, jumlah ismiyah. Ya, mubtada khobar. Khobarnya dalam bentuk apa ini? Mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad, karena dia jumlah di sini. Jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah. Ya. Al-waladu yajlisu. Al-auladu yajlisuna. Nah, ketika mubtadanya jamak, khobarnya juga harus jamak. Ya, jadi fi'il di sini harus dijamak karena dia sebagai khobar kedudukannya di sini. Khobar itu mengikuti mubtada. Ya, berbeda dengan di sini. Ya, ini bukan mubtada khobar, tapi ini fi'il fa'il jumlahnya. Al-bintu tarqudu. Anak perempuan itu tidur. Al-banatu yarqudna. Ya. Jadi ini perbedaan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah, fi'il yang ada di awal kalimat selalu mufrad. Sedangkan jumlah ismiyah, mubtada khobar, mubtada itu selalu mengikuti, khobar itu selalu mengikuti mubtada. Baik, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.